Ini sedikit mengejutkan, tapi kenyataannya, sebagian besar dari kita hanya sejauh satu klik untuk membagikan terlalu banyak di era keterbukaan ini, di mana pikiran dan perasaan bisa dikirim lewat tweet lebih cepat daripada kedipan mata. Mudah untuk merasa terdorong untuk ikut serta, namun bagaimana jika saya katakan bahwa para filsuf Stoik kuno seperti Marcus Aurelius dan Seneca sudah menemukan ribuan tahun yang lalu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang kita bagi, tetapi pada seberapa banyak yang kita pilih untuk ditahan. Filosofi ini yang sangat tertanam dalam Stoikisme menyarankan bahwa ada kekuatan luar biasa dalam privasi dan dalam melindungi ruang pribadi kita. Hari ini, kita akan menggali mengapa menjaga nilai-nilai pribadi kita bukan hanya tentang kerahasiaan, melainkan tentang melindungi integritas, otonomi, dan kedamaian kita di tengah budaya berbagi yang berlebihan ini. Mempertahankan kendali atas apa yang kita ungkapkan memberi kita cara untuk merebut kembali bagian-bagian dari diri kita yang seringkali kita serahkan begitu saja. Pembicaraan ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap transparansi, memberimu kekuatan untuk secara selektif mengelola privasi dan pengungkapan pribadi. Mari kita lihat bagaimana kebijaksanaan Stoik kuno memberikan strategi penting untuk mempertahankan inti diri kita, bahkan di dunia yang sangat terbuka seperti sekarang ini. Memahami nilai. Nilai-nilai adalah kekuatan yang tak tampak, namun sangat mendalam, yang memengaruhi pilihan-pilihan kita dan membentuk tindakan kita, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya sadar akan pengaruhnya. Mereka seperti kompas yang menuntun kapal di tengah malam, tak terlihat namun sangat penting. Stoikisme, sebuah filosofi yang berakar dalam kebijaksanaan kuno, menekankan betapa pentingnya mengenali nilai-nilai ini karena mereka adalah inti dari kehidupan yang bermakna dan penuh kebajikan. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan eksternal kita, tetapi oleh cara kita meresponsnya berdasarkan prinsip-prinsip internal kita. Keyakinan ini menyoroti pentingnya memahami dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai kita, karena pada akhirnya merekalah yang menentukan kualitas hidup kita. Dalam Stoikisme, nilai-nilai inti meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Masing-masing memiliki peran penting dalam bagaimana kita menghadapinya tantangan hidup. Kebijaksanaan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar dan baik, yang membimbing kita untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kenyataan dan kompas moral kita. Keberanian memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan dengan ketahanan, berdiri teguh pada keyakinan kita meskipun tantangan semakin berat. Keadilan berhubungan dengan memperlakukan orang lain secara adil dan bertindak dengan integritas, memastikan bahwa setiap interaksi kita memberi dampak positif bagi komunitas kita. Pengendalian diri membantu kita menjaga keseimbangan dan menghindari kelebihan, mengendalikan dorongan impulsif kita. Dengan merenungkan nilai-nilai Stoik ini, kita dapat mulai mengidentifikasi prinsip-prinsip yang sesuai dengan pengalaman dan aspirasi pribadi kita. Ini adalah proses introspeksi yang mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apa yang benar-benar penting bagi saya? Prinsip apa yang ingin saya jadikan pedoman dalam hidup? Apakah cara hidup saya mencerminkan nilai-nilai tersebut? Pemeriksaan diri ini bukanlah suatu aktivitas sekali jalan, melainkan sebuah dialog yang berlangsung sepanjang hidup. Ini adalah tentang menjadi lebih sadar terhadap pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari,
dan memahami nilai-nilai yang mendorong pilihan tersebut. Mengidentifikasi nilai inti Anda. Mengidentifikasi apa yang benar-benar Anda perjuangkan seringkali terasa seperti mencoba melihat dasar lautan dari sebuah perahu. Apa yang ada di bawah permukaan tidak selalu mudah terlihat pada pandangan pertama, namun proses untuk mengungkap nilai inti Anda sangat penting, seperti pencarian stoik untuk pengetahuan diri. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam kita dan menggunakan kemampuan rasional untuk membedakan nilai-nilai yang membentuk hidup dan keputusan kita. Lalu, bagaimana kita memulai perjalanan penemuan ini? Pertama, pertimbangkan pengalaman hidup yang paling berdampak bagi Anda. Momen-momen apa yang telah mendefinisikan siapa Anda? Filsafat Stoik menekankan pentingnya belajar dari baik kesulitan maupun kesuksesan. Lihatlah tantangan yang Anda hadapi, karena seringkali di saat-saat inilah nilai-nilai sejati kita muncul ke permukaan. Apakah Anda menghargai ketekunan saat menghadapi masa-masa sulit? Apakah kejujuran memandu keputusan Anda ketika dihadapkan pada dilema moral? Refleksi atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu mengungkap nilai-nilai yang paling penting bagi Anda. Selanjutnya, pikirkan tentang saat-saat ketika Anda merasa paling puas. Apakah itu ketika Anda membantu orang lain, memecahkan masalah, atau mungkin berdiri teguh untuk apa yang Anda yakini? Momen-momen kepuasan mendalam ini bisa menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi nilai inti Anda. Misalnya, jika Anda merasa bahagia saat beraktivitas dalam advokasi atau aktivisme, mungkin keadilan adalah nilai inti Anda. Jika Anda paling bahagia saat menguasai keterampilan baru atau belajar, maka kebijaksanaan mungkin merupakan nilai kunci Anda. Stoicisme juga menyarankan kita untuk melihat pada tokoh panutan, individu yang sifat-sifatnya kita kagumi dan ingin tiru. Figur-figur ini bisa berasal dari kehidupan pribadi, sejarah, atau bahkan sastra. Apa sifat-sifat yang Anda hormati dalam diri mereka? Apakah itu integritas mereka, keberanian mereka, atau mungkin disiplin mereka? Dengan mengidentifikasi sifat-sifat ini, Anda pun dapat menentukan nilai-nilai yang ingin Anda masukkan ke dalam hidup Anda sendiri. Pentingnya keselarasan. Hidup selaras dengan nilai-nilai inti kita bukan hanya sebuah ideal yang tinggi, melainkan jalur praktis menuju kebahagiaan dan kepuasan sejati. Gagasan ini terasa kuat dalam setiap aspek filosofi Stoik yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian eksternal atau penghargaan, melainkan dari hidup yang selaras dengan alam kita, alam sejati yang didefinisikan oleh nilai-nilai kita. Ketika tindakan kita sejalan dengan keyakinan kita, kita tidak hanya menjadi lebih konsisten, tetapi kita juga menciptakan hidup yang harmonis dan penuh integritas. Cobalah bayangkan seorang musisi yang menyetel alat musiknya. Ketika senar-senarnya berada dalam keselarasan yang sempurna, suara yang dihasilkan pun harmonis dan jernih. Begitu pula ketika tindakan kita beresonansi dengan nilai-nilai kita, hidup kita menghasilkan melodi yang memuaskan dan otentik. Tetapi keselarasan ini lebih dari sekadar kedamaian pribadi. Ini juga tentang beresonansi dengan tatanan rasional alam semesta, sebuah konsep yang sangat mendalam dalam pemikiran Stoik. Para Stoik meyakini bahwa alam semesta ini diatur oleh rasionalitas ilahi, dan dengan hidup selaras dengan alam rasional serta kebajikan kita, kita hidup dalam harmoni dengan kosmos itu sendiri. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman ketika membuat pilihan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip Anda? Itu adalah tanda ketidaksesuaian.
Dalam skala kecil, hal ini mungkin hanya menyebabkan ketidaknyamanan. Namun seiring berjalannya waktu, pelanggaran-pelanggaran kecil ini bisa menimbulkan stres yang signifikan. Hidup yang tidak selaras bisa terasa seperti mendayung melawan arus. Tidak hanya melelahkan, tetapi juga membawa kita ke tempat yang tidak kita tuju. Kembali ke perspektif Stoik, Marcus Aurelius pernah menasihati kita untuk melakukan setiap tindakan, seolah itu adalah yang terakhir. Sebuah pemikiran yang menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan prinsip tertinggi kita setiap saat. Ketika kita hidup tidak selaras, kita mengorbankan integritas dan keaslian kita, yang kemudian menimbulkan konflik batin yang memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional kita. Para Stoik kuno sudah sangat jelas tentang hal ini. Kedamaian datang dari dalam diri dan sangat dipengaruhi oleh seberapa otentiknya kita menjalani hidup kita. Lalu, bagaimana keselarasan ini memengaruhi hubungan kita dengan orang lain? Ketika kita hidup sesuai nilai-nilai kita secara alami menarik orang-orang yang menghormati dan berbagi nilai yang sama. Ini menciptakan hubungan yang dibangun di atas saling menghormati dan pemahaman. Sebaliknya, hidup yang tidak selaras dapat menyebabkan hubungan yang dangkal atau bahkan bertentangan, karena mereka tidak didasarkan pada representasi sejati dari siapa diri kita. Keselarasan memberi kita kekuatan untuk membuat keputusan dengan keyakinan. Ketika Anda tahu nilai-nilai Anda dan hidup sesuai dengan mereka, pengambilan keputusan menjadi kurang tentang menimbang pro dan kontra dalam situasi yang kosong, dan lebih tentang bertanya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai saya? Kejelasan ini dapat menyederhanakan apa yang sering terasa seperti proses pengambilan keputusan yang rumit, mengurangi stres, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam pilihan yang kita buat. Tantangan dalam menjaga keselarasan. Menjaga agar tetap setia pada nilai-nilai inti kita terdengar cukup sederhana, bukan? Cukup hidup sesuai dengan apa yang kita yakini. Namun, siapapun yang telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip mereka secara konsisten tahu bahwa kenyataannya bisa jauh lebih menantang. Tekanan kehidupan sehari-hari, pengaruh orang lain, dan bahkan perubahan keadaan kita sendiri bisa membuat kita kesulitan untuk tetap berada di jalur. Inilah saatnya stoisisme, dengan fokus pada pengendalian diri dan ketahanan, memberikan wawasan yang berharga. Para Stoik menyadari bahwa kejadian eksternal tidak berada dalam kendali kita, tetapi reaksi kita terhadap kejadian tersebut adalah. Mereka mengajarkan bahwa menjaga keselarasan dengan nilai-nilai kita membutuhkan pikiran yang disiplin dan kuat. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keselarasan adalah serangan terus-menerus dari harapan sosial. Kita seringkali ditarik ke berbagai arah oleh norma budaya, tekanan sosial, atau bahkan harapan dari orang-orang yang kita hormati dan sayangi. Kekuatan-kekuatan ini dapat dengan halus mengikis tekad kita, mendorong kita untuk membuat pilihan yang lebih mudah atau lebih dapat diterima secara sosial, daripada memilih apa yang benar-benar selaras dengan keyakinan terdalam kita. Itulah sebabnya stoisisme menekankan pentingnya fokus pada penilaian internal dan reaksi kita, bukan pada persetujuan eksternal. Rintangan lain yang signifikan adalah emosi kita sendiri. Meskipun emosi adalah bagian alami dan penting dari pengalaman manusia, mereka terkadang bisa menuntun kita pada jalan yang salah. Amarah, kecemburuan, ketakutan. Semua perasaan kuat ini bisa memburamkan penilaian kita dan mendorong kita untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Praktik stoik dalam merenungkan emosi kita
Memahami asal-usulnya dan menilai validitasnya bisa menjadi cara efektif untuk memastikan bahwa tindakan kita tetap selaras dengan nilai-nilai kita, bahkan dalam situasi yang penuh emosi. Kemudian, ada tantangan antara gratifikasi jangka pendek dan jangka panjang. Saat ini, bisa sangat menggoda untuk membuat pilihan yang memberikan hadiah atau kelegaan langsung. Tetapi keputusan-keputusan ini mungkin tidak melayani kepentingan jangka panjang kita dan bisa menjauhkan kita dari nilai-nilai inti kita. Prinsip Stoik untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya mempertimbangkan saat ini, tetapi juga masa depan, membantu kita untuk menimbang keputusan dengan lebih hati-hati dan menyelaraskannya dengan tujuan serta nilai-nilai jangka panjang kita. Strategi praktis untuk menjaga keselarasan. Menavigasi hidup sambil tetap setia pada nilai-nilai inti kita bukan hanya tentang mengetahui apa nilai-nilai tersebut, tetapi juga tentang menerapkannya dalam tindakan, bahkan saat itu sulit. Ini seperti mengarahkan kapal melalui badai. Mengetahui tujuan Anda sangat penting, tetapi begitu juga dengan aktif mengendalikan kemudi dan menyesuaikan layar. Disinilah strategi praktis yang berlandaskan stoikisme bisa sangat membantu, karena mereka memberikan kerangka filosofi dan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk memastikan perilaku kita sehari-hari mencerminkan keyakinan terdalam kita. Salah satu strategi yang efektif adalah memulai setiap hari dengan sejenak untuk refleksi. Ini bisa berupa meditasi singkat atau beberapa menit berpikir tenang, di mana Anda merenungkan nilai-nilai Anda dan menetapkan niat untuk hari itu. Pertimbangkan tantangan apa yang mungkin Anda hadapi dan bagaimana Anda dapat meresponsnya dengan cara yang mendukung nilai-nilai Anda. Para Stoik berlatih suatu bentuk persiapan harian yang disebut premeditatio malorum, yang melibatkan antisipasi tantangan yang mungkin muncul dan merencanakan bagaimana cara menghadapinya. Persiapan ini bukanlah pesimisme, melainkan pemberdayaan, karena hal ini mempersiapkan Anda untuk menghadapi liku-liku hidup dengan cara yang mempertahankan integritas Anda. Strategi kunci lainnya adalah membangun rutinitas yang memperkuat nilai-nilai Anda. Jika salah satu nilai inti Anda adalah belas kasih, Anda bisa membangun rutinitas yang melibatkan kegiatan sukarela secara teratur, atau melakukan tindakan kebaikan acak. Tindakan ini mengukuhkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari Anda dan menjadikannya bagian hidup yang nyata. Rutinitas juga memberi stabilitas dan mengurangi beban mental dalam membuat keputusan, memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, daripada hanya mengelola kekacauan sehari-hari. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Anda. Ini berarti mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berbagi atau menghormati prinsip-prinsip Anda dan mengurangi atau membatasi paparan terhadap pengaruh beracun. Orang-orang yang kita ajak berinteraksi dapat memiliki dampak yang mendalam pada perilaku kita, seringkali dengan cara yang halus. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya komunitas dan hubungan, seperti yang ditulis oleh Seneca. Pilih seseorang yang hidup, percakapan, dan jiwa serta wajahnya telah memuaskan Anda. Gambarkan dia selalu dalam pikiran Anda sebagai pelindung atau panutan Anda, karena kita harus memiliki seseorang yang bisa kita jadikan patokan untuk mengatur karakter kita. Anda tidak bisa meluruskan yang bengkok kecuali Anda menggunakan penggaris. Mengatakan tidak dengan penuh keyakinan. Belajar untuk mengatakan tidak adalah salah satu keterampilan paling memberdayakan yang bisa Anda kembangkan,
Namun seringkali ini adalah hal yang paling sulit dilakukan. Ini melibatkan lebih dari sekadar menolak undangan atau permintaan. Ini tentang menetapkan batasan yang melindungi waktu, energi, dan nilai-nilai Anda. Stoikisme menyediakan kerangka kerja yang kokoh untuk hal ini, menekankan pentingnya pengendalian diri dan keberanian untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip seseorang. Filosofi kuno ini mengajarkan kita bahwa mengatakan tidak bukan sekadar penolakan, tetapi penegasan kembali tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Salah satu ajaran dasar Stoikisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Pembedaan ini sangat penting saat mengatakan tidak. Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap keputusan Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan pilihan Anda dan memastikan bahwa pilihan tersebut selaras dengan nilai-nilai Anda. Ketika Anda mengatakan tidak, Anda sebenarnya memilih untuk memprioritaskan otonomi dan rasa hormat terhadap diri sendiri daripada memenuhi tuntutan atau ekspektasi eksternal. Ini adalah latihan yang kuat dalam mempertahankan agen Anda dan tidak membiarkan preferensi orang lain mendikte tindakan Anda. Lalu, bagaimana cara mengatakan tidak dengan penuh keyakinan? Itu dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang mengapa Anda mengatakan tidak. Sebelum Anda dapat menetapkan batasan dengan efektif, Anda perlu tahu apa yang mendasari keputusan tersebut. Apakah Anda melindungi waktu Anda untuk fokus pada tujuan atau tanggung jawab pribadi? Apakah Anda menjaga kesejahteraan emosional Anda dari situasi atau komitmen yang menguras energi? Atau apakah Anda hanya selaras dengan kompas etis atau moral Anda? Apapun alasan Anda, memiliki kejelasan tentang alasan tersebut tidak hanya memudahkan Anda untuk mengomunikasikan penolakan Anda, tetapi juga memperkuat tekad Anda ketika menghadapi perlawanan. Dalam praktiknya, mengatakan tidak dengan penuh keyakinan juga melibatkan komunikasi yang jelas. Ini bukan hanya soal mengatakan kata tidak, tetapi tentang menyampaikan keputusan Anda dengan cara yang hormat namun tegas. Ini berarti menghindari bahasa yang samar atau terlalu meminta maaf yang bisa melemahkan pesan Anda dan membuka ruang untuk persuasi. Sebaliknya, bersikaplah langsung dan jujur. Misalnya, daripada mengatakan, "Saya tidak yakin bisa," Anda bisa memilih untuk mengatakan, "Saya tidak akan bisa." Jika perlu, Anda bisa memberi penjelasan singkat mengenai alasan Anda yang dapat membantu pihak lain memahami perspektif Anda dan menghormati batasan yang Anda tetapkan. Membangun ketahanan melalui nilai-nilai. Ketika kita berbicara tentang ketahanan, seringkali kita berpikir tentang kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, seperti karet yang memantul. Namun, ketahanan sejati jauh lebih dalam dari itu. Ketahanan sejati adalah tentang menarik kekuatan dari keyakinan terdalam kita dan menggunakan kekuatan itu untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk berkembang, apapun yang kehidupan lemparkan pada kita. Stoikisme, sebuah filosofi yang dibangun di atas prinsip-prinsip kekuatan batin dan penguasaan diri, mengajarkan kita tepat tentang hal ini. Nilai-nilai kita bukan hanya keyakinan yang kita pegang, mereka adalah fondasi dari ketahanan kita. Bayangkan Anda menghadapi situasi yang menguji batas Anda, mungkin kegagalan profesional atau kehilangan pribadi. Di saat-saat seperti inilah nilai-nilai sejati Anda bisa menjadi jangkar, atau jika diabaikan, bisa menjadi titik lemah Anda. Para Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius berpendapat bahwa inti dari ketahanan terletak pada kemampuan kita
untuk mempertahankan karakter dan ketenangan kita saat menghadapi tantangan. Dengan membangun diri kita pada nilai-nilai seperti integritas, keberanian, dan ketekunan, kita menemukan stabilitas untuk tetap teguh. Misalnya, pertimbangkan nilai integritas. Ketika kita membuat keputusan yang selaras dengan kebenaran dan standar etis kita, kita memperkuat rasa diri kita. Setiap keputusan yang sesuai dengan keyakinan inti kita memperkuat identitas dan keyakinan diri kita, memberikan dasar yang kokoh ketika segala sesuatunya mulai goyah. Ini adalah ketahanan dalam tindakan, bukan hanya bertahan dari badai, tetapi mengarunginya dengan integritas dan ketenangan. Namun, membangun ketahanan seperti ini tidak terjadi dalam semalam. Ini membutuhkan latihan, seperti keterampilan lainnya. Stoikisme menawarkan latihan praktis untuk ini, seperti refleksi harian, di mana kita meninjau peristiwa hari itu dan mengevaluasi sejauh mana respons kita selaras dengan nilai-nilai kita. Praktik reflektif ini membantu mengokohkan nilai-nilai tersebut, menjadikannya lebih mudah diakses saat krisis datang. Semakin kita berlatih, semakin tertanam nilai-nilai ini dalam proses pengambilan keputusan dan respons emosional kita. Metode stoik lainnya untuk meningkatkan ketahanan adalah konsep ketidaknyamanan sukarela. Dengan sengaja menempatkan diri kita dalam situasi yang menantang, seperti mandi air dingin atau berpuasa, kita dapat melatih diri kita untuk mengatasi ketidaknyamanan dengan anggun. Mungkin terdengar sederhana, tetapi ini lebih dari sekadar ketahanan fisik. Ini tentang membangun pola pikir yang mengatakan, saya bisa menghadapinya, yang kemudian dapat diterapkan pada tantangan kehidupan yang lebih besar. Latihan-latihan ini mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari kondisi eksternal dan menemukan kedamaian dalam kehendak dan pilihan batin kita. Saat kita menyelesaikan perjalanan hari ini melalui prinsip-prinsip inti stoikisme dan dampak mendalam dari hidup yang selaras dengan nilai-nilai kita, ingatlah bahwa ketahanan sejati bukan hanya bertahan dalam badai, tetapi juga belajar menari dalam hujan, dipandu oleh kompas keyakinan terdalam kita. Terima kasih telah bergabung dengan saya di sini di Esensi Stoik. Jika Anda ingin memperdalam pemahaman Anda atau menemukan lebih banyak cara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip abadi ini ke dalam hidup Anda, lihatlah salah satu video yang disarankan di layar Anda. Masuklah lebih dalam, tumbuh lebih kuat, dan terus berjalan di jalan kebijaksanaan bersama kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.